Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah malam hari ini. Kembali bisa kita melanjutkan pengajian rutinan kita, pengajian di ahad ketiga. Giliran saya menyampaikan materi. Seperti biasa kita bahas satu pertemuan, satu hadis. Semoga sabda-sabda Rasulullah SAW yang telah dan yang sedang bahkan yang akan, semoga diberi kesempatan bisa menjadi ilmu nafi'an. Sabda-sabda Rasul yang telah kita pahami menjadi amalan kita dan bisa kita sebarkan kepada yang lainnya. Sebelumnya mohon maaf, makalah hanya bisa difotokopi 10 kali karena fotokopiannya error terus, nunggu lama. Saya katakan pengajian saya pada maghrib ini sudah lama belum kelar-kelar, ternyata baru 10 biji. Saya ambil udah 10 aja ya kan. Tetapi di PDF saya barusan sudah kirim, silakan aja yang bawa HP-nya dibuka di HP-nya masing-masing ya. Ini kita bahas sebuah hadis, tapi ada 9 halaman dari makalah yang kita bahas ini. Ternyata ya, sabda-sabda Rasul yang sangat pendek itu kalau kita kaji, kalau kita gali, ternyata maknanya begitu panjang dan luas sekali. Itulah yang disebut dengan al-jawami'ul kalim. Rasulullah SAW diberi oleh Allah jawami'ul kalim, itu adalah bertutur kata yang singkat, padat, tapi memiliki makna yang luas sekali. Contohnya hadis yang akan kita bahas. Judul dalam makalah kita kali ini, maaf juga saya masih batuk, udah 1 bulan ya. Jadi ini kata dokter ada dingin. Saya baru bisa ngomong kalau pakai permen penghangat. Jadi mohon maaf, nantinya pakai permen bisa minta sopan lagi ngegelong permen. Ini karena harus dihangatkan Pak, kalau tidak batuk terus. Judulnya Babul Amri Bil Imani Tsummal Istiqomah. Bab perintah beriman kemudian istiqomah. Itu judulnya. Hadisnya an Sufyan bin Abdillah Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak wa fi hadithi Abi Usamah ghairaka qala qul amantu billah thumma istaqim. Dari Sufyan bin Abdillah Tsaqafi, dia berkata, aku berkata, ya wahai Rasulullah, katakan kepadaku dalam Islam suatu perkataan yang mana aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun tentangnya setelahmu. Jadi setelah aku bertanya kepadamu, aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun. Ini menunjukkan bahwa memohon sesuatu yang lengkap ya, sehingga tidak ada lagi permasalahan yang belum atau tidak dipahami. Dan dalam riwayat hadis Usamah ya, Abu Usamah, itu bukan setelahmu tapi selain. Jadi hanya kepadamu lah aku akan menanyakan masalah ini, dan aku tidak akan bertanya kepada siapapun setelahmu dan kepada siapapun selain kamu. Jadi hanya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab, nah ini jawabannya, Qul amantu, katakanlah olehmu, amantu, aku beriman. Setelah itu tsumastaqim, kemudian istiqomahlah kamu. Itu pesan Nabi yang singkat, hanya mengatakan amantu, setelah itu kamu istiqomah. Terus sakit Islam.
Ya, Pak. Jadi kalau Bapak ingin mendapatkan keselamatan, apa itu Islam? Itu ungkapannya hanya qul amantu. Katakan aku beriman. Setelah mengatakan aku beriman, tsumastaqim. Lalu beristiqomahlah. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa melaksanakan, beres, Pak. Kehidupan dunia itu sudah selesai. Tugas kita itu hanya itu. Tapi kan kalau kita bahasa itu terjemahnya segitu aja, serasa itu maksudnya apa? Apakah qul hanya mengatakan saja amantu gitu? Dari mengatakan menjangankan kita orang-orang munafik kayak gininya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Orang kafir, orang munafik kalau mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka bilang amanna, mudah mengucapkan amanah. Nah, makanya ini perlu kepada syarah, kepada penjelasan tentang hadis ini. Apa maksud hadis ini? Perkataan permohonan sahabat yang begitu kuat menyeluruh itu ingin ada satu nasihat tentang Islam yang memang aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun. Berarti kalimatnya sempurna, lengkap, tidak kurang, dan aku tidak bertanya lagi kepada selain. Berarti hanya dari Nabi lah yang aku akan siap untuk menerimanya. Ternyata pendek bisa. Katakan amantu, setelah amantu tsumastaqim, kemudian kamu istiqomah. Kira pas itu kepaham gitu. Dan sulitnya, Pak, karena ini adalah hadisnya yang ijaz itu yang singkat sekali. Nah, dilihat di bawah ada syarah mufradat, tapi sebelum itu ada footnote. Tadi kan dari Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Ada footnote, catatan kaki. Bapak Ibu bisa lihat di bawahnya. Kalau dalam HP bisa di scroll ke bawah halaman 1. Ini penjelasan tentang siapa Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi ini, hanya sekitar saja. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Sufyan. Sufyan adalah ibnu Abdillah Ats-Tsaqafi atau Ifi. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia adalah seorang gubernur di Taif pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Dr. Hamad bin Nasir menyatakan, wa kana harisun ala su'al amma yanfa'u. Dan keadaan dia, yaitu Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi itu, dia adalah seorang yang sangat antusias, semangat ya, terhadap bertanya sesuatu yang bermanfaat kepadanya. Itu dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin, ya, sebuah judul kitab yang menerangkan syarah dari Riyadhus Shalihin. Jadi syarah kitab Riyadhus Shalihin terpanjang ini Kunuzu Riyadhus Shalihin, ada 22 jilid. Biasanya kan syarah Riyadhus Shalihin 4, 3, 2 jilid. Ini paling panjang. Dan telah diriwayatkan juga dari Sufyan bin Abdillah, juga beberapa riwayat yang lain yang memiliki tambahan dari hadis di atas. Itu Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari riwayat Az-Zuhri dari Muhammad bin Abdurrahman bin Ma'is. Dan pada riwayat At-Tirmidzi melalui Abdurrahman bin Ma'is dari Sufyan bin Abdillah, ia berkata, ada perbedaan redaksi. Qultu ya Rasulullah hadisni, nah ini kalau dalam ini hadisni bi amrin a'tasimu bihi. Qala qul rabbiyallah tsumma istaqim. Qala qultu ya Rasulullah ma akhwaqu ma takhaqu alayya. Qala fa akhadha bi lisani nafsihi tsumma qala hada. Aku berkata, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku suatu perkara yang aku dapat berpegang teguh dengannya. Beliau bersabda, katakanlah Tuhanku adalah Allah, lalu istiqomahlah kamu. Dia berkata lagi, aku berkata, ya Rasulullah, apa yang paling kau khawatirkan atasku? Beliau memegang lidahnya lalu berkata, ini. Jadi apa yang paling dikhawatirkan engkau terhadap diriku? Kata Nabi, ini lidah. Memang lidah itu sesuatu yang sangat kecil, kata para ulama, tapi suka memiliki dosa yang besar dan banyak, ya. Ibu-ibu yang tiap kali bicara keluar dari mulut kita seberapa? Sekian
sekarang itu tuh dina YouTube sekitar 21.000 kata ya. Kalau laki-laki 7.000-an, jadi agak 3 kali laki-laki ibu. Maka ibu mah di pengajiannya sok kadang-kadang ngobrol ramai Pak. Jadi itu aja dia mah ada saniwai gitu. Di bawahnya lagi. Dan Imam Ahmad dan An-Nasai telah meriwayatkan dari Abdullah bin Sufyan As-Saqafi dari bapaknya bahwa seorang laki-laki telah bertanya, ya Rasulullah, murni fil Islam bi amrin la as'alu anhu ahadan ba'dak. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Qala qultu fama attaqi fa'auma'a ila lisan. Ya Rasulullah, perintahlah aku dalam Islam suatu perkara yang aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun selainmu setelahmu. Beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah kamu. Aku berkata, apa yang harus aku waspadai? Beliau berisyarat menunjukkan ke arah lidah. Dari beberapa riwayat yang memiliki perbedaan redaksi, tetapi intinya sama, menyuruh kepada kita untuk amantu billah atau Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah. Setelah itu tsumastaqim, kemudian istiqomah. Lihat halaman 2. Kita baru syarahnya ini Pak, penjelasan hadisnya. Pada hadis di atas terdapat beberapa kalimat yang perlu mendapatkan penjelasan. Walaupun hadisnya pendek, tapi kita membutuhkan penjelasan. Justru semakin pendek yang Nabi sabdakan, semakin butuh kepada apa sih maksudnya. Karena bahasa Nabi itu al-jawami'ul kalim, singkat, padat, tapi memiliki makna yang luas. Satu, pada hadis itu ada kata-kata qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Katakanlah kepadaku dalam Islam suatu perkataan yang mana aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun tentangnya ya, setelah. Apa maksud kalimat itu? Nah, Ibnu Rajab menerangkan tentang maksud perkataan Sufyan bin Abdullah As-Saqafi di atas, yaitu kata Ibnu Rajab maksudnya tolabun minhu an yu'allimahu kalaman jami'an li amril Islam kafian hatta la yahtaja ba'dahu ila ghairihi. Itu maksudnya. Jadi perkataan Sufyan itu maksudnya permintaan darinya agar beliau Nabi SAW mengajarinya sebuah perkataan yang meliputi terhadap perkara Islam, lagi mencukupi. Tah Islam sakit itu pertahankan tos, katakan amantu billah tsumastaqim. Ya. Terus disebutkan di sini yang meliputi, ya, yang mencukupi hingga tidak membutuhkan setelahnya kepada yang lainnya. Karena perkataan Nabi ini sangat meliputi, mencakup, lengkap, hingga aku tidak butuh lagi bertanya kepada selain darimu. Jadi ini permohonan yang sangat kuat gitu ya. Coba katakan dalam Islam kepadaku, yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selain daripadaku. Berarti Nabi dituntut untuk mengucapkan sesuatu yang memang lengkap, ya, sehingga dengan lengkapnya tidak butuh lagi penjelasan kepada yang lain. Ternyata jawaban Nabi singkat, qul amantu billah tsumastaqim. Al-Ityubi. Nah, sekarang kita lihat dalam kitab Bahrul Muhit As-Sajjad. Ini syarah Muslim terpanjang, ada 45 jilid. Padahal Sahih Muslim cuma 2 jilid. Ini yang terpanjang. Dalam jilid kedua halaman 69, penyusun kitab itu Al-Ityubi menerangkan tentang yang dimaksud bil Islam. Katakan sesuatu ucapan dalam Islam yang aku tidak akan nanya lagi kepada selain. Apa yang dimaksud dengan bil Islam? Bima yakmulu bihil Islamu wa yura'a bihi hukukuhu wa yustadallu bihi ala tawabihi wa lawahikihi. Dalam perkara di mana Islam akan sempurna dengannya. Jadi kita kalau melakukan
melakukan apa yang Nabi akan sabdakan, berarti akan sempurnalah Islam kita. Akan dipelihara hak-haknya. Jadi apa sebagai seorang muslim harus bagaimana saya? Nah, dengan kalimat yang Rasul sabdakan sudah tercover. Hak-hak Islam tersampaikan. Dan akan diperoleh petunjuk dengannya atas para penganutnya dan pengikutnya. Jadi dengan melaksanakan apa yang Nabi sabdakan, Islam itu sudah lengkap, sudah sempurna, terus beres gitu. Di bahasa pendeknya katakan amantu billah sumastaqim. Nah itu apa? Di sumastaqim. Ngatakan unggul amantu billah. Nah ini sangat butuh. Semakin banyak kita baca penjelasan seperti ini, semakin penasaran. Namun aku maksud sabda Nabi kul amantu billah sumastaqim. Muhammad Al-Amin menjelaskan dalam kitabnya Al-Kawkab Al-Wahaz wa Arud Al-Bahaj ini syarah Muslim. Apa yang dimaksud dengan ba'daka di situ? Aku tidak akan bertanya lagi setelahmu. Maksudnya apa? Ba'da qaulika li wa ta'limika iyaya. Setelah sabdamu kepadaku dan pengajaranmu kepadaku. Jadi setelah nanti Nabi bicara kepada aku, mengajari aku tidak akan bertanya lagi kepada selain. Jadi memohon perkataan yang lengkap, Pak, yang menyeluruh, yang sempurna, hingga aku tidak butuh lagi penjelasan kepada yang lain. Kadang namanya kata-katanya panjang ini karena ini kalimat yang lengkap menyeluruh. Ternyata Nabi hanya mengatakan qul amantu billah tsumastaqim. Al-Ityubi membawakan perbandingan dengan firman Allah yang termaktub dalam surah Fatir ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudahnya. Nah ini sesudahnya apa? Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lihat ke bawah dalam catatan kaki nomor 2. Dalam kitab Tafsir Jalalain diterangkan bahwa yang dimaksud dengan mimba ini dan dari setelahnya adalah ba'di imsakihi, setelah menahannya. Jadi kalau Allah telah menahan sesuatu, maka tidak ada yang bisa kita meraihnya, mendapatkannya apa yang telah Allah tahan itu. Jadi mimba ini kembali min imsakihi. Nah sekarang mimba nikah sekarang kepada hadis Nabi apa maksudnya? Setelah penjelasanmu. Kan dalam hadis sahabat ini memohon penjelasan, kalimat yang lengkap, yang sempurna. Dan aku tidak akan bertanya kepadamu kepada selain daripada kamu atau setelah penjelasan darimu. Jadi sahabat ini memohon satu penjelasan yang menyeluruh, yang sempurna. Ternyata bahasanya jadi pondok pisannya ya, Islam teh kan sakitu. Tapi kayak nyambung jeung ayat siapa yang mengatakan apa? Radhiyallahu sumastaqi kemudian sumastaqamu kemudian mereka istiqomah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti ada ayat. Ternyata sesuai dengan ayat Al-Qur'an. 2 apa? Katakan amantu billah kemudian istiqomah, beres Islam. Nah sakitu bahwa sakitu nah ternyata maksudnya kumaha ya. Selanjutnya Muhammad Al-Amin membawakan sebuah hadis yang setara dengan hadis di atas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Malik dalam Al-Muwatta dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Halaman 3. Alimni syai'an a'ishu bihi finnas wala tukfir alayya fa'angsa faqala Rasulullah SAW la taghdab. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku dapat hidup pada manusia dengannya,
dan janganlah engkau membanyakkan pelajarannya kepadaku yang menyebabkan aku akan lupa. Ajarkan sesuatu itu tong seueuh abdi sok hilap. Tapi misalnya kedipe ku abdi biasa diamalkeun di antara manusia. Nabi berpesan la taghdab. Apa la taghdab? Kamu jangan tanya nisani Pak. Nisani. Jadi ada sahabat yang ingin sesuatu yang besar yang bisa diamalkan, ternyata jawaban Nabi cuma singkat saja. La taghdab. Kamu jangan marah. Segitu. Ya, di rumah tangga la taghdab, masyarakat la taghdab. Nah, ini dibandingkan oleh dari dalam syarah hadis yang diminta oleh sahabat Sufyan ini sama dengan ini. Memohon sesuatu yang singkat, yang padat tapi menyeluruh. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sangat ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luas. Itulah yang disebut dengan jawami al-kalim. Jadi istilah para ulama, istilah Nabi jawamiul kalim. Dr. Sa'ad bin Habib menerangkan jawamiul kalim itu adalah karena kalamuhu alaihi salatu wassalam qalilul alfaz kafirul ma'ani. Yang disebut jawamiul kalim itu adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam itu lafadznya qalil, sedikit. Tapi kafirul ma'ani maknanya banyak. Jadi Nabi sering mengatakan pendek, pondok, nyogok itu istilahnya Bu. Istilahnya pondok tapi bahasanya ya, maknanya sangat luas. Nah, itu namanya jawamiul kalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kekhususan dengannya, dengan jawamiul kalim itu dari para nabi yang lainnya. Sebagaimana hadisnya an Abi Hurairah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala Fudiltu alal anbiya bisitin. Aku diberi keutamaan dibanding para nabi yang lain bisitin, dengan 6 keutamaan. Nabi yang lain tidak, aku diberi. Yang 6 itu u'titu jawami al-kalim. Ini hadis Muslim. Aku telah diberi keutamaan, yaitu pertama aku telah diberi jawami al-kalim. Apa jawami al-kalim itu? Ya, mengucapkan kata-kata yang singkat tetapi memiliki makna yang luas. 2, aku ditolong dalam rasa takut yang diucapkan di dada musuhku. Jadi seringkali musuh Nabi itu sebelum terjadi kesieun, Pak. Ya, kemudian ghanimah dihalalkan untukku. 4, bumi dijadikan suci bagiku dan juga sebagai tempat sujud. 5, aku diutus kepada seluruh makhluk. Ya, Nabi maka diutus kepada seluruh makhluk, kalau nabi-nabi yang lain kan tidak. 6, para nabi ditutup denganku. Berarti nabi itu adalah khatamul anbiya, penutup para. Dari hadis Muslim ini kita cetak tebal, Pak. Ya, yang kita bahas bahwa Nabi mengatakan di antara keutamaan Rasul dibanding nabi yang lain, aku diberi jawami al-kalim. Nah, termasuk hadis yang kita bahas ini adalah salah satu jawamiul kalim yang Rasulullah miliki. Bahasanya singkat, lafadznya sedikit, qalil, tapi maknanya kafir, maknanya sangat luas. Kita langsung ke nomor 2. Qul amantu billah. Nah, ini intinya. Nabi berpesan kepada sahabat itu, qul, katakan olehmu, amantu billah, aku beriman kepada. Dalam kitab Syarah Riyadhis Shalihin diterangkan, laisa muradu bidzalika mujarradal qauli bil lisan. Bukanlah yang dimaksud dengan hal itu, dengan kalimat yang Nabi katakan, katakanlah amantu billah. Kan dikatakan maka mulut, Pak. Nah, di dalam kitab ini perintah Nabi itu ya, yang ada pada hadis di atas yang dimaksud bukan hanya ucapan dengan lisan. Kenapa? Fa inna minan nas man yaqulu amantu billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Karena di antara manusia ada yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi lamun hanya mengucapkan aku beriman, orang munafik oke tiasaeun gitu. Terus apa tuh maksud kalimat itu? Walakinnal murada bidzalika
qaulul qalbi wal lisani aidan. Tetapi yang dimaksud dengan hal itu adalah perkataan hati dan lisan juga. Justru apa yang diucapkan oleh lisan itu adalah sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, bukan hanya lisan semata. Karena kalau hanya mengucapkan nukafir oke, biasa Pak. Mereka bertemu dengan orang beriman, qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim lamun balik dia maka kelompokna inna ma'akum abdi mah jeung arah jeung kitu mah bieu ngageugeuh itu mah memperolok-olok. Itu orang-orang munafik. 4. Al-Ijubi menerangkan ul amantu, katakanlah aku beriman kepada Allah. Fal muradu bil iman huwa syar'i. Yang dimaksud dengan iman pada hadis itu adalah iman yang syar'i. Non iman syar'i teh alladzi huwa at-tasdiq bil janan wal qaul bil lisan wal amalu bil arkan. Yaitu membenarkan dengan hati. Dalam penjelasan ulama yang lain tasdiqu bil qalbi sebenarnya. Iman tenang at-tasdiq bil qalbi, iman at-tasdiq bil janan sama. Membenarkan dengan hati, wal qaulu bil lisan mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan dan mengamalkan dengan anggota badan. Itu iman yang syar'i. Maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas yaitu an yaqulahu bil lisanihi ba'da an yuqira dzalika fi qalbihi wa ya'taqidahu i'tiqadan jaziman la syakka fihi li'annahu la yaqbil iman bil qalbi walal imanu bil lisan la budda minal iman bihi jami'an. Ini penjelasan dalam syarah Dusawi. Hendaklah ia mengatakan dengan lisannya setelah ia menetapkan hal itu dalam hatinya dan ia meyakininya dengan keyakinan yang pasti, yang penuh, yang kuat, tidak ada keraguan padanya. Karena iman itu tidak cukup dengan hati dan tidak cukup dengan lisan. Mesti dari iman itu dengan keduanya secara keseluruhan. Jadi kudu lisan oke, hati oke, tidak cukup ku aman itu dengan lisan saja. Yang dimaksud dengan aman tu bila, jadi apa? Jadi gini maksudnya. Jadi kalau Nabi berpesan katakan aman tu bila, bukan hanya dengan lisan gitu. Malah katanya ini disebut kalau Nabi mengucapkan seperti ini maksudnya 3. Nah maksudnya tasdik bil qalbi bil janan, iqrar bil lisan, amal bil ta'eta cepeng. Walaupun Nabi hanya mengatakan aman tuh, tapi bukan itu. Karena yang iman syar'i itu harus meliputi yang 3 tadi. So, Bapak, yakini sepenuh hati bahwa Allah itu Rabb kita. Katakan, lalu amalkan. Amal yang kita amalkan sehari-hari cermin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Berarti kita amalkan Qur'annya karena dia adalah firman Allah. Ikuti Rasulnya karena dia adalah utusan Allah. Itu sebagai bukti kita beriman kepada Allah. Tuh amal ke dalam kehidupan. Itulah yang disebut dengan Islam. Ya. Di bawahnya, yang dimaksud dengan aman tu bila aku beriman kepada Allah adalah yashmurul imana bi wujudillah wa bi rububiyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa bi ahkamihi wa bi akhbarihi wa kullu ma ya'ti min qibalihi sallallahu min qibali azza wa jalla tu'minu bihi. Meliputi iman terhadap keberadaan Allah Azza wa Jalla, iman terhadap ketuhanannya, nama-namanya, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, berita-beritanya. Seperti dalam Quran Allah banyak memberitakan kejadian yang telah lampau, kejadian yang akan datang. Nah, kita mengimaninya. Dan segala yang datang dari sisinya, baik itu dalam Quran ataupun hadis. Kamu beriman kepada. Tuh jadi aman tuh bilang kan lain mengucapkan unggul Pak. Nu aya dina Al-Qur'an kita yakini, yang disabdakan Nabi kita imani, kita ikuti. Itu namanya aman tuh bila. Tidak hanya ngomong gitu sambil amal bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Nah, lalu tas itu sumastaqim
Dulu istiqomah, pertahankan yang ini hingga ajal menjemput kita. Kita dalam kondisi iqraru bilisan atau tasdik bil qalbi bil janan amal bil arkan. Kalau sudah ini lalu kita istiqomah, terus hidup itu cuma segitu. Cuma Pak, untuk ngagoyangkeun diri istiqomah teh zaman sekarang banyak. Ya, termasuk undang-undang digoyang. Di waktu mah orang bodo-bodo ngamalkeun Islam ke kahareup Pak, undang-undang dirobah mah. Ya Pak ya. Kalau tanpa ada ketuhanan jadi tidak berketuhanan. Aya ketuhanan berkebudayaan jadi budaya lebih utama daripada Tuhan. Makanya kita pertahankan supaya anak kita ke depan mereka bisa selamat. Jangan sampai mereka akan hilang, hancur ya, seperti di saudara-saudara kita di mana Rohingya, di mana mereka dihancurkan, dibunuh ya bayar karena perbedaan daripada keyakinan mereka. Jadi isunya isu agama panas. Di bawahnya sumastaqim, lalu beristiqomahlah, tapi penting. Naon istiqomah di dia? Istiqomah tepat tina kata-kata koma, berdiri, koma teh. Pakai wajan istaqala, ya, tambahan wajan ista, jadi tilu kata dasar ditambah tilu tambahan, jadi jumlahnya genap. Makanya dalam kaidah bahasa Arab kata kerja paling banyak 6 huruf, paling sedikit 3 huruf. Model goparo, mengampuni, 3 huruf. Pakai wajan istaghfaro, jadi genap. Paling banyak kata kerja dalam bahasa Arab 6 huruf, paling sedikit 3 huruf. Nah istiqomah jadi memohon ampun. Kalau goparo mengampuni, kalau pakai wajah ista jadi memohon, meminta, memohon ampun. Pahima paham, istabhama minta paham. Maka bertanya disebut istifham, artinya minta paham, karena untuk dia ingin paham minta paham sama yang lain istabham. Biasa nama lamun wajah ista memohon, meminta. Tapi hari koma lamun dipahami koma berdiri, istaqoma jadi memohon berdiri. Jadi jauh waktu terjemahan. Terjemahan kieu, katakan amantu billah lalu kamu mohonlah berdiri. Wah, ini akan salah. Makanya kita lihat penjelasannya. Pada sabda Rasulullah di atas menggunakan summa kemudian. Kata-kata kemudian itu jadi masalah. Al-Ityubi mengatakan, mengutip perkataan Al-Ashraf, bagaimana balanya? Al-Ashraf berkata, lapan summa diperuntukkan bagi perlahan, tidak tergesa-gesa. Jadi summa Pak urutan, tapi langsung. Misalkan telah datang, misalkan Rasulullah, kemudian pakai summa Abu Bakar. Nah datang nanti ada jarak, waktu tidak langsung Rasul lalu Abu Bakar dia. Ada jarak Pak. Diperuntukkan bagi perlahan, tidak tergesa-gesa, yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu bukanlah orang mukallaf yang diberi beban dengan cabang-cabang Islam, tetapi mereka adalah mukallaf yang diberi beban dengan asas fondasi Islam, yaitu iman saja. Apabila mereka telah beriman, maka mereka diberikan beban dengan cabang-cabangnya. Maka amantu dulu, summa aya waktulah. Jadi orang kafir mah sana tidak diperintah sholat, saum, zakat, nah, dan imanna ge henteu. Jadi kalau iman ada, baru ada perintah yang lain untuk istiqomah dalam melaksanakannya. Tapi kalau tidak iman mah tidak ada. Sampai ada dari summa saja disebutkan seperti itu. Nu kafir mah teu wajib sholat, nah, da iman ge teu aya. Walaupun ada juga para ulama yang membantahnya Pak. Halaman 5. Selanjutnya Al-Ityubi mengatakan, ketika telah tetap sebelumnya bahwa madhab para sahabat, tabi'in dan para ahli hadis, bahwa iman itu mencakup atas membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan, maka wajib membawa makna sabda Nabi di atas amantu billah atas keseluruhannya itu. Tuh Pak, jadi hadis yang dibaca tadi katakan amantu billah, kita tidak boleh memahami hadis itu hanya mengatakan.
Tapi bawalah sabda Nabi ini kepada yang tiga itu. Benarkan dengan hati, ucapkan dengan lisan, amalkan dengan anggota badan. Walaupun Nabi hanya mengatakan ucapkan saja, tapi kata para ulama maknanya adalah ketiga-tiganya secara keseluruhan. Bawa kepada hadis Nabi, kepada makna iman syar'i. Istiqomahlah kamu berarti atas keteguhan, atas yang demikian itu, teguh dalam membenarkan dengan hati, ikrar bilisan, amal bil arkan, itu tidak boleh lepas selama hidup kita harus seperti ini. Muhammad Alamin menjelaskan tentang makna istiqomah. Nah, sekarang apa itu istiqomah? Sesungguhnya hukum-hukum Islam itu ada kalanya ya disebut fi'lun, melakukan, dan ada kalanya meninggalkan. Jadi hukum itu ada dua, hukum melakukan, hukum meninggalkan. Maka istiqomah dan iktidal dalam agama itu hanya terjadi dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Jadi agama umum dua, melakukan, meninggalkan. Melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, segitu. Artinya agama Islam berarti tanya istiqomah gitu. Istiqomah dalam melakukan yang diperintahkan, istiqomah dalam meninggalkan yang dilarang. Dari beberapa pendapat yang berbeda tentang makna istiqomah, maka Al-Ityubi memilih pendapat yang paling kuat. Nah, pendapat paling kuat. Sumastaqim, kemudian beristiqomahlah, yaitu tetaplah, terus meneruslah atas keimanan tersebut hingga kamu meninggal atasnya, atas keimanan itu. Dan ini adalah makna yang rojih, yang kuat. Sok katakan amantubillah, cepeng, lalu kuatkan hingga ajal menjemput kita. Namun iman tebu tilu tadi, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Pertahankan istiqomah hingga ajal menjemput kalian. Makanya yang kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun itu perintah lain ulang maut kecuali lamun kaya muslim. Pak nacan marawat Islam abisa benar, bukan itu. Artinya pertahankan iman yang tadi dan terus ya ada di iman itu namanya istiqomah hingga ajal menjemput kita. Perintah Rasulullah ini sesuai dengan firman Allah. Tuh lihat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Ngatakeun unggul Pak. Ucapkeun, yakini, amalkan. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tuh Pak, kan dua iyanya. Mengatakan Rabbunallah kemudian istiqomah, akan turun kepada mereka malaikat. Kira apa turunan malaikat? Kata ahli tafsir, mungkin indal mauti, ya, indal qabri, indal waksi. Ketika kita menjelang kematian, malaikat akan turun. Ucapkan apa? Allah takhofu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, kamu jangan bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan berilah kabar gembira dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepadamu. Jadi pahalana besarnya Pak. Asal mengucapkan Rabbunallah amantu billah ya. Sumastaqomu, kemudian istiqomah, akan turun malaikat. Badai mawat ya Pak, alla takhafu wala tahzanu. Ketika kita takut, rasa sakit terus menghimpit ya, menjelang detik-detik kematian kita, tiba-tiba turun malaikat. Dalam riwayat lain Pak mengucapkan salam malaikat. Dalam ayat yang lain sama ya, dalam ayat lain Al-Ahqaf sekarang, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kan sakit tuh. Bapak lamun tos Rabbunallah lalu Bapak istiqomah, tah ke bakal kieu toh. Jadi kan sakit mah hirup malah khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ibnu Rajab menerangkan
Wa kana al-Hasanu idza qara'a hadil ayat, dan keadaan Al-Hasan apabila membaca ayat ini dia suka berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, maka berilah kami rizki istiqomah. Ya Allah, berilah kami rizki istiqomah, tetap benar dina ajaran Islam, dina amantu billah, iqrar bil lisan, amal bil arkan, ya. Itu yang 3 tadi jangan lupa. Ali Abdul Basit Majid menyatakan perintah istiqomah adalah ya hiyal isobah, kena istiqomah tepat dalam seluruh perkataan, perbuatan, dan maksud-maksud atau niat. Dan asalnya adalah istiqomah hati atas tauhid, mengesahkan Allah. Dan mulai Pak, mengesahkan Allah itu adalah istiqomah kita dalam tauhid. Nah sekarang kalau undang-undang kita dirubah, wah Pak, nanti berarti akan ada undang-undang yang lainnya mungkin. Bahkan satu saat wallahu alam mudah-mudahan tidak terjadi seperti di negara-negara yang lain, itu tidak boleh lagi percaya kepada iman kepada Allah, tidak boleh lagi baca Quran, tidak boleh lagi ayat sholat. Wah Pak, kalau sudah begitu rusak semua. Mana mungkin kita bisa sumastaqim ya. Dan asalnya adalah istiqomah hati dan tauhid mengesahkan Allah. Maka kapan saja kita hati itu istiqomah atau ma'rifat Allah, takut kepadanya, memuliakannya, mengagungkannya, mencintainya, mengharapkannya, dan memohon kepadanya dan bertawakal kepadanya, maka seluruh anggota badan ya akan istiqomah. Jadi ternyata mau istiqomah itu mana lagu hatena heula, tangke ucapan, perbuatan akan mengikutinya. Karena sesungguhnya hati adalah raja anggota badan, dan dia anggota badan adalah para tentaranya. Pak ahli tentara mana raja, cek raja kan itu cek raja ambil gitu. Ya. Jadi hati itu paling utama. Apabila raja itu istiqomah, maka tentaranya pun istiqomah. Makanya dari yang tiga itu hatilah yang lebih kita kuatkan, iman kepada Allah dan itu pertahankan ya. Dengan demikian maka motor penggerak yang utama dan pertama adalah hati. Bila hati itu baik maka baik seluruh amalnya, ucapannya dan perbuatannya. Tetapi bila buruk maka buruk pula lah seluruh amalnya, ucapan dan perbuatannya. Dan dalam sebuah hadis diterangkan yang halaman 7 dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW bersabda, apabila anak Adam memasuki waktu subuh, maka seluruh anggota badannya tunduk kepada lisan. Gimana Pak? Anggota badan tunduk karena lisan. Padahal tadi pokok makan hati, ya malah tunduk karena lisan. Dia berkata, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami. Anggota badan bilang kepada lisan, hei lisan, bertakwalah kamu kepada Allah ya atas urusan kami semua, sebab keselamatan kami ini tergantung kepadamu. Jikalau engkau lurus, kami akan lurus, sedangkan jikalau engkau bengkok, kami pun akan bengkok. Nah, ada ulama yang membawakan hadis ini, gini ia mah lain hati, ia mah lidah. Lidah itu yang akan menentukan seluruh anggota badan. Apakah hadis ini bertentangan dengan dalam diri manusia ada segumpal darah teh daging kayaknya kalau sholahat sana beres amalna, lamun buruk kabeh amalna. Ala wahiyal qalbu, ari mah bukan hati, lisan. Apakah bertentangan? Hadis ini secara zahir menjelaskan bahwa seluruh anggota badannya tergantung kepada lisan. Bila lisannya baik maka seluruh anggota badannya baik. Demikian juga jika buruk seluruh anggota badannya adalah buruk. Apakah ini tidak bertentangan dengan penjelasan di atas? Makanya di atas makan tadi hati yang pokoknya kalau hati baik kabeh amalan dan lisannya. Ya malahin amal anggota badan terserah lisan. Sampai anggota badan bilang kepada lisan, wahai lisan, takwalah kamu kepada Allah. Karena kalau kamu lurus aku lurus, kalau kamu bengkok aku bengkok. Al-Ghiddubi menjelaskan, ini penjelasannya. Jika kamu mengatakan bagaimana menyesuaikan atau mengkompromikan di antara hadis ini, padahal hadisnya dulunya sarohi Pak. Sesungguhnya dalam jasad ini terdapat segumpal daging. Apabila dia baik maka baiklah jasad itu seluruhnya. Apabila rusak maka rusaklah jasad itu seluruhnya.
ketahuilah sesungguhnya daging itu adalah hati. Menurutku, kata ahli fikih, lidah itu adalah penterjemah hati, ya, dan penggantinya pada dohir badan. Jadi lidah itu penterjemah hati. Apa yang ada dalam hati kita dikeluarkan lewat lidah. Maka Bapak kalau hayang nanaonnya lamun diucapkan mau bisa batur apalun apa keinginan kita. Makanya kalau ingin sesuatu sok terjemahkan ke dalam lidah kita. Orang lain akan tahu apa hati kita dari si penterjemahnya. Jadi seolah-olah anggota badan ini mengajak bicara kepada penterjemahnya, padahal maksudnya adalah hati. Nah, itu kena lisan, karena lisan adalah penterjemah hati. Jadi antara hadis yang ini dan hadis yang tadi tidak bertentangan. Emang benar KBG kena hati, Pak, masalah namun hati rusak amalnya. Nah, itu iya mah lidah, karena lidah itu penterjemah hati. Jadi seolah-olah si badan ini ngomong ke penterjemahnya, padahal maksudnya adalah kepada hati. Jadi tidak bertentangan. Maka itu berdasarkan majaz, Pak, dalam hukum itu. Sebagaimana dalam perkataanmu, dokter itu telah menyembuhkan orang yang sakit. Pada menyembuhkan saha? Allah. Eta syirik, Pak. Alhamdulillah, dokter eta mata abdi dah mah syirik teh. Ya maksudnya mah Allah ngan melalui perantara dokter eta. Tinggal ngomong nawe kan kok mau bisa maksudnya mah perantara. Siga gewe nya lisan kepai dan maksudnya mah hate lisan mah perantara untuk menyampaikan apa dalam hati. Di dua hadis ini tidak bertentangan. Tetap mempokoma urusan hati. Ngan lamun dibawa ke hadis nomor geuning ieu senang anggota badan nyarita kana lisan. Karena lisan adalah penterjemah hati. Jadi tetap mempokoma hati. Kalau hatinya lurus ucapanana, lurus perbuatanana. Tah nu lurus ieu teh pertahankeun. Sok istiqomah hingga ajal menjemput kita. Nah tadi teh apa? Istiqomah teh berat kira-kira. Tentang istiqomah terdapat hadis yang menerangkan perumpamaannya. Lihat halaman 8 di terjemahan apa? Dari Nawas bin Sam'an, sahabat Nabi dari Rasulullah SAW bersabda, Allah telah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Ini Bapak supaya paham kuma istiqomah teh kita, Pak. Siga jalan lurus, pada jalan dua bahu jalan itu terdapat pagar. Aya jalan lampung lurus. Di antara pinggir-pinggir jalan itu ada benteng, ada pagar. Pada pagar itu ada pintu-pintu terbuka. Nah, benteng-benteng pagar ada pintu terbuka. Dan pada pintu-pintu itu ada penutup yang dapat diturunkan. Tapi ayat penutup, nah sok kadang-kadang penutup nanti turun gitu. Wahai manusia, tempuhlah oleh kalian seluruh jalan itu, dan janganlah kalian bengkok berbelok. Antara itu lamun dibuka pantai, apa? Sok hayang bengkok gitu. Karena begitu dilihat, resepnya hayang tadinya. Padahal kita teh harusnya terus di jalan ini. Kaum belok-belok, Pak. Tapi di balik jalan ini ada pintu-pintu yang terbuka yang sangat menggiurkan kita untuk berbelok ke tempat itu. Ini perumpamaan yang Allah berikan lewat Rasulullah. Dan seorang penyeru yang menyeru di atas jalan itu, di atas jalan itu di depan ada yang menyeru, "Hei, ke sini. Ayo jangan belok-belok, terus ke sini." Pak. Nyeru-nyeru dihareup, tapi pas belok, resep hayang belok heula tadi. Tak perumpamaan istiqomah teh eta, kira nanti apa maksudnya? Ada seorang penyeru yang ada di atas jalan itu. Apabila salah seorang dari kalian hendak membuka sesuatu dari pintu itu, maka ia penyeru berkata, "Celakalah kamu, janganlah kamu membukanya. Karena jika kamu membukanya, maka pasti kamu akan memasukinya." Jadi hiasan bu, resep temun mukanya itu, hayang pasti asup. Jadi ayah yang menyeru di depan, ayah yang menyeru di atas. Yang di depan mah, "Ayo ke sini, lurus terus, jangan bulat belok." Yang di atas mah begitu kita membuka yang tirai tadi, "Jangan dibuka, cilaka kamu, teruskan perjalanan kamu." Maka orang yang dimaksud, ya di sini disebutkan, maka yang dimaksud dengan jalan itu adalah Islam. Nah, jalan itu jalan Islam. Jadi kita ada di jalan Islam ini terus Pak tempuh jalan ini. Terus penghalang adalah batas-batas Allah, tadi Pak. Benteng-benteng batas-batas Allah. Kadenya ulah marempang batas-batas Allah. Teruslah dalam jalan ini. Ulah belok melanggar aturan Allah.
Penyeru yang ada di ujung jalan adalah kitab Allah Al-Quran. Yang menyerunya dia jalan itu adalah kitab Al-Quran. Ayo ke sini. Makanya orang yang sering baca Al-Quran, mengerti firman Allah, hatinya akan terseru terus, digerakkan terus, dipanggil terus. Ya ayyuhalladzina amanu, panggil deui, Pak rek belok, ingat deui ka ditu. Tapi lamun Quran tara dibaca, geraya bayang, dan tidak ada yang menyeru dia. Hari sapopoe lihat kemaksiatan di depan kita, Pak, banyak beloknya daripada istiqomah. Terus di bawahnya lagi menyerunya Al-Quran, sedangkan penyeru yang ada di atasnya adalah nasihat Allah. Ia mengingatkan pada hati setiap muslim. Ya banyak sok kepala melakukan maksiat, soalnya nah itu temenang masih aja. Ini kan haram, ini kan tidak boleh. Soalnya deh Pak, anu pembunuh bayaran ya di TV anu diburemkeun mati di wawancara bagaimana awal membunuh. Sekali ngabunuh pertama kali siun Pak Ida salah itu tidak boleh gitu. Tapi karena rasa takut yang kuat, upah hasil membunuh berikan minuman keras, main-main yang perempuan hilang. Lama kelamaan membunuh jadi kesieun deui, malah jadi ketagihan. Ya gitu Pak, ngalakuin kemaksiatan sekali dua kali hati tesok nahannya. Lama kelamaan sekali dua kali dinasehati ayat di luhur diberikan peringatan, lama kelamaan hilang. Makanya wala tamutunna illa wa antum, kamu jangan meninggal kecuali dengan jalan jalan Islam. Ulah maut keur mengkol. Ayat itu mengkol. Aya ada menarik sih tempat mengkol teh gitu. Pada orang teh kudu isi koma di dieu nya. Qul amantu billah, tadi iman kana tasdikil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil arkan kecil dia. Ulang-ulang terus sampai ajal menjemput kita. Maka kita selalu memohon semoga kita maunya husnul khotimah dina jalan ibadah, menuju istiqomah, menuju dina Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mun dina hadis ieu mah maunya ke dina jalan ieu ulah maot keur mengkol kana pantonu tadi. Da pantona teh sanapa mun dibuka bergairah. Tuh kamasetan mun kitunya jauh dijujuk, amal diteang, mahal ditebak, 20 juta tebak lah, 80 juta tebak. Istilah mah anu halal, antakeun we teh. Pak, zaman sekarang mana maksiat tuh di bawahnya lagi. Dan aku tidak sudah mana dalam Al-Quran. Ini adalah hadis sahih. Betulnya. Ya, ini adalah hadis sahih dengan syarat Muslim dan aku tidak mendapatkan cacat padanya. Akan tetapi mereka berdua Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Jadi ini sahih walaupun Imam Al-Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Jadi ini perumpamaan istiqomah. Bisa tidak Pak buat istiqomah? Aduh Pak, harta, tahta, gini non? Nah, itu akan seringkali. Malah kata Nabi di antara yang paling aku takuti, umatku adalah dengan sebab perempuan. Hati-hati, pulang belok nah hati-hati makanya tara amar dinya Pak. Terus ada lagi berupaya terus menapaki jalan yang lurus dan tetap istiqomah merupakan perjuangan hidup yang amat berat karena setan senantiasa menggodanya agar keluar dari yang lurus itu. Dari Iyad bin Himar al-Mujashiri, sesungguhnya Rasul bersabda, suatu hari dalam khutbahnya, ketahuilah sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkanku agar mengajarkan kalian apa yang kalian tidak tahu. Di antara yang diajarkannya kepadaku hari ini adalah setiap harta yang aku berikan kepada seorang hamba adalah halal. Dan sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku seluruhnya munafa. Pak, hati jelema manu pokok kabeh lempeng. Kemudian datanglah kepada mereka syaitan lalu memalingkan mereka dari agamanya. Nah, jadi pada dasarnya manusia itu lempeng Bu, berbuat baik dasarnya. Kalau ada orang yang maksiat, berarti orang tersebut sudah dipalingkan oleh syaitan. Lamun taya syaitan mah baru lempeng kabeh ge Pak. Hunafa itu teh. Nya ngaji ge lempeng we ketari berat. Tapi lamun syaitan mah boro-boro ngaji pada isya, pada maghrib, pada subuh wae ge. Sok tempo hiburan malam, itu nunutan hiburan malam. Semakin larut, semakin bergairah pengarah acaranya. Menyawe malu tersirah nanti Pak. Bagi TV tayangan malam nih kayaknya, tayangan larut malam. Wah sampai jam 3, jam 2 masih malu tersirah. Masih semakin larut semakin kuat.
Gaya nunutan, namun di hiburan malam main kewe di meja itu lain nunutan, mabok loba tinggi. Tapi lamun di pengajian kali we lain mabok. Untuk ngalutan non eta mah menuju mengalahnya pan penjelasan Ustaz supaya tapi leres-leres gitu. Kesimpulan satu, di kesimpulan hadis satu, hadis itu termasuk jawamiul kalim, lapan singkat tetapi maknanya luas yang beliau diberikannya, dan ia sesuai dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah lalu mereka istiqomah, la khaufun alaihim walahum. Jadi ayat hadis ini cocok sama ayat Quran. Dua, istiqomah adalah derajat yang tinggi yang menunjukkan atas kesempurnaan iman yang tinggi dan tingginya cita-cita atau keinginannya. Maka istiqomah mau terjadi kalau tidak ada tadi apa himmah, kayak keinginan yang kuat. Tiga, orang yang mematuhi atau mengikat dirinya dengan melakukan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai yang diharamkan, itu akan masuk surganya. Istiqomah tadi tinggalkan anu dilarang, lakukan anu diparentahkeun, nah dirinya istiqomah. Empat, boleh meninggalkan yang sunat. Justru ngomong sunat ditinggalkan, istiqomah. Boleh meninggalkan yang sunat dengan catatan yang demikian itu tidak termasuk bab menganggap remeh atau menganggap rendah kepadanya. Yang sewaktu-waktu boleh meninggalkan sunat anu sunat dan naon kan asal ninggalkeun teh ulah menganggap remeh ngahinakeun gitu, hanya meninggalkannya saja. 5, keutamaan orang yang beriman kemudian dia istiqomah dan atas ketaatan kepada Allah dan terus menerus atas yang demikian itu. Ini kesimpulan dari hadis yang kita baca ya. Doa yang tadi boleh dibaca, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan berilah kami rizki istiqomah, tetap ranggenap dina jalan Islam ya. Dan kita tidak berpaling dari jalan itu, terus mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya hingga ajal menjemput kita. Kata para ulama, sabar molami pak ya, karena hidup jalannya tidak akan lama. Bapak istiqomah dengan istri kita, ibu istiqomah dengan suami, jangan melakukan hal-hal yang keluar daripada aturan agama yang sekarang teh runyem ya pak ya. Banyak sekali berita-berita, informasi-informasi, ya, gambaran-gambaran yang menggoda kita selaku manusia untuk melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan lewat hartanya, lewat tahtanya, lewat wanitanya. Seringkali kita suka berbelok. Siapa penyebabnya? Syaitan. Nah, semoga kita senantiasa istiqomah ya, dan tetapkan iman kita dengan cara terus kaji Al-Quran, terus pahami hadis Nabi, dan ikuti semua perintahnya, tinggalkan semua yang dilarangnya. Itu istiqomah namanya. Dan semoga kita meninggal dalam kondisi dan situasi sedang ada dalam jalan Islam ini, dalam jalur iman ini, sedang berada dalam ketaatan kepada Allah. Doanya selalu kita panjatkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ayat ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala taatik ya bu ya. Berarti hati teh sepulak belok satu saat mah sok hayang keluar tina kataatan, hayang keluar tina apa nu diatur ku agama gitu, sehingga kita tidak istiqomah lagi. Itulah barangkali satu hadis yang kita bahas, walaupun sangat pendek, tetapi ternyata kita bahas penjelasan dari para ulama tidak sependek yang kita kira. Inilah yang disebut dengan Islam ya, yang seharusnya kita pertahankan hingga ajal menjemput kita sekali. Itulah yang bisa disampaikan. Semoga bulan yang akan datang Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, kita diberikan usia, dan mudah-mudahan wabah yang sekarang sedang masih terus ya menjangkit, semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa kembali hidup normal. Karena yang sekarang banyak terasa adalah ibu-ibu yang punya anak kecil yang masih sekolah ya Bu ya. Juga semua dampaknya itu akan sangat terasa sekali. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam Islam, dalam iman ini
tidak terganggu walaupun dengan kondisi dan situasi seperti yang kita hadapi bersama hari ini. Semoga ke depan Allah Ta'ala sekali lagi memberikan kesempatan kita bisa berkumpul kembali dalam acara dan gelombang yang sama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.